sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Anak muda di belakang mengungkapkan jejak kekejaman. Dia mengangkat salah satu kakinya dan menendang Tang Wulin pergi. "Bocah, kamu berani ikut campur dengan kami?" Tang Wulin terjatuh dan mendarat sedikit lebih dari 2 meter, benar-benar tertutup tanah. "Kalian adalah penjahat." Dia sempat berguling di tanah tapi segera bangkit. Dia menyerbu ke arah anak-anak untuk menghalangi jalan mereka. Anak muda yang menggendong gadis kecil itu memperlihatkan wajah yang kejam. Keributan yang mereka buat telah menarik perhatian beberapa pejalan kaki. Bagaimanapun, ini semua terjadi di jalan utama. Cahaya dingin berkedip dari pergelangan tangannya dan belati muncul di tangan anak muda itu. Dia menunjuk ke arah Tang Wulin, "Pergilah jika kamu tidak ingin mati." Tang Wulin memelototi dan dengan marah menjawab, "Penjahat tidak akan memiliki akhir yang baik. Saya seorang Soul Master, aku tidak takut padamu. Lepaskan dia." Petik 2. Anak muda itu mengalah sejenak saat teman-temannya menarik lengannya. Jika itu hanya anak laki-laki biasa, maka mereka tidak perlu melakukan apapun secara khusus. Mereka hanya harus saling menutupi, dan tidak akan ada masalah. Tetapi seorang anak yang memiliki kekuatan jiwa berbeda, pemerintah menyimpan catatan khusus tentang anak-anak ini. Bahkan Pagoda Jiwa memiliki catatan tentang anak-anak ini. Jika terjadi sesuatu pada anak-anak istimewa ini, pemerintah federal pasti akan mengeluarkan banyak sumber daya untuk mencari penyebabnya. Terlebih lagi, banyak penonton telah menyaksikan perbuatan mereka. Sungguh sial. Kepala anak muda itu tidak menyerah, tapi dia menurunkan gadis kecil dengan geraman marah dan dengan cepat pergi dengan teman-temannya. Gadis kecil itu tersandung dan jatuh ke pantatnya. Melihat ini, Tang Wulin buru-buru berlari dan berjongkok di sampingnya. "Jangan takut, saya laki-laki, aku akan melindungimu." Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dari dekat, mata ungu besarnya itu bahkan lebih cantik. Di dalam pupilnya, lapisan kabut sepertinya telah muncul. "Jangan menangis, jangan menangis. Saya sudah mengusir penjahat. Nama saya Tang Wulin. Siapa namamu?" Gadis kecil itu dengan bodohnya menatapnya sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. "Namaku Naer." "Naer, itu nama yang bagus, dan suaramu sangat enak didengar." Tang Wulin membantunya berdiri. Naer menunduk tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. "Di mana ayah dan ibumu? Di mana rumahmu?" Tang Wulin bertanya. Naer menggelengkan kepalanya. Gugu, suara aneh tiba-tiba mengganggu harmoni mereka. Tang Wulin buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa suara itu tidak dibuat olehnya. Meskipun wajah Naer tertutup debu, rona merah yang tidak jelas bisa terlihat. "Apa kau lapar? Jika Anda tidak dapat menemukan ibu dan ayah Anda, saya dapat membawa Anda ke rumah saya. Masakan ibuku enak." Saat Tang Wulin berbicara, dia menarik tangan Naer sambil berjalan ke arah rumahnya. Naer mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Dari posisinya, dia hanya bisa melihat sisi wajahnya. Wajahnya memerah berkat pertarungan sebelumnya dengan beberapa pemuda, memerah karena semangat. Dia memiliki mata hitam besar dan bulu mata panjang. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada pandangannya yang berarti. "Bu, aku pulang," Tang Wulin berteriak bahkan sebelum masuk ke rumahnya. "Nak, kecilkan suaramu, jangan ganggu tetangga," Lang Yue menegurnya saat membuka pintu. "Bagaimana sekolah hari ini? Mengapa Anda tertutup kotoran?" Lang Yue mengerutkan kening saat dia melihat putranya yang tertutup debu. Setelah itu, dia melihat Naer, yang tangannya dipegang oleh Tang Wulin. "Bu, aku bertemu dengan beberapa penjahat." Tang Wulin dengan ceria dan realistis menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Lang Yue berubah sebelum dia menyeretnya ke dalam rumah. Naer, yang tangannya dipegang oleh Tang Wulin, secara alami masuk ke dalam rumah juga. "Nak, apa kau tidak tahu betapa berbahayanya itu? Bagaimana Anda bisa?" Lang Yue jelas cemas, menilai dari napasnya yang tidak menentu. Dia benar-benar mengerti apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda dari jalanan biasa itu. Tang Wulin menjawab dengan keras kepala, tapi ayah berkata bahwa anak laki-laki harus berani dan berani untuk melawan penjahat.
Ketika Lang Yue melihat resolusi di mata besar putranya, dia tidak terus mencela dia. Apakah dia salah? Tentu saja tidak. Apa yang dia lakukan benar. Namun, sebagai seorang ibu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Tang Wulin terkikik dan berlari ke depan untuk memeluk kaki ibunya. Bu, jangan marah. Naer dan aku lapar. Bisakah kamu membuatkan makanan yang enak untuk kami? Petik 2. Mengenai anak yang menggemaskan dan patuh ini, Lang Yue benar-benar tidak bisa terus marah padanya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum dia berjongkok ke arah Naer, yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Teman kecil, apakah kamu dipanggil Naer? Di mana ayah dan ibumu? Petik 2. Naer hanya menggelengkan kepalanya seperti yang dia lakukan sebelumnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ibu yang baik hati yang bisa membesarkan anak yang begitu baik hati. Lang Yue berkata, baiklah. Lihatlah betapa kotornya kalian berdua, kalian harus pergi dan mandi dulu sebelum mengganti pakaian. Petik 2. Anak usia 5-6 tahun secara alami tidak perlu dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Lang Yue menarik kedua monyet yang tertutup tanah itu ke kamar mandi untuk memandikan mereka. Ketika Tang Wulin bertanya pada Lang Yue mengapa dia dan Naer berbeda, dia hanya tertawa tanpa menjawab. Namun, Naer dengan malu-malu bersembunyi di belakang Lang Yue. Wah, Naer, kamu sangat cantik. Saat Tang Wulin duduk di sisi meja makan, dia menopang dagunya dengan kedua tangannya sambil melihat Naer yang ada di sampingnya, mengenakan pakaiannya. Tang Wulin lebih tinggi dari Naer setengah kepalanya, jadi bajunya sangat longgar saat dikenakan oleh Naer. Namun, ini sama sekali tidak memengaruhi kecantikan Naer. Kulitnya bahkan lebih putih dari Tang Wulin. Itu sangat putih dan halus sehingga seolah-olah air dapat diperas dengan sedikit pun, dan setelah dia mandi, aroma ringan yang menyegarkan keluar dari tubuhnya. Dia mirip dengan boneka porselen yang dipotong dari giok merah muda terbaik. Naer mengangkat kepalanya dan menatapnya, tapi dia tetap diam seperti sebelumnya. Sepertinya dia sangat tidak suka berbicara. Ini belum waktunya makan malam, jadi Lang Yue menyajikan 2 piring kecil biskuit dan 2 cangkir susu kepada kedua anak yang lapar itu. Seseorang seharusnya tidak menilai Naer, karena dia tidak suka berbicara. Saat dia makan, dia tidak ragu-ragu dan melahap makanan dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah sepenuhnya makan semua biskuit dan meminum semua susu di hadapannya. Meskipun Tang Wulin lapar, jelas bahwa keingintahuannya terhadap Naer melampaui rasa laparnya. Ketika Naer melihat biskuit di piringnya, dia tahu bahwa Naer telah menghabiskan porsinya. Ini dia, Tang Wulin dengan murah hati mendorong biskuitnya untuk berada di depan Naer. Naer menatapnya saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kamu bisa memilikinya. Saya makan banyak di siang hari. Tang Wulin berkata dengan ceria. Naer ragu-ragu sejenak, tapi jelas daya tarik biskuit itu terlalu besar untuknya. Akhirnya biskuit itu dimakan olehnya. Lang Yue juga duduk. Naer, apakah kamu tahu dari mana kamu berasal atau di mana rumahmu? Naer menggelengkan kepalanya. Lang Yue terus bertanya, apakah kamu tahu metode untuk menghubungi keluargamu? Apapun akan dilakukan. Petik 2. Naer masih menggelengkan kepalanya. Lang Yue berkata, lalu berapa umurmu? Naer menggelengkan kepalanya sekali lagi, tapi akhirnya, dia membuka mulutnya. 5,5. Wah, ini berarti saya adalah kakak laki-laki Anda. Saya lebih tua dari Anda karena saya berusia 6 tahun. Kata Tang Wulin dengan semangat tinggi. Lang Yue dengan tajam memelototinya. Ibu akan membawa Naer ke kantor administrasi untuk diselidiki sebentar lagi. Kami akan melihat apakah kami dapat menemukan keluarganya. Kau tinggal di sini dan bersikaplah, mengerti? Petik 2. Oh, Tang Wulin dengan patuh menganggukkan kepalanya tetapi ketika dia melihat Naer, dia tidak tahu mengapa dia merasa enggan. Itu mungkin karena dia terlalu cantik. Lang Yue membawa Naer keluar. Naer adalah dirinya yang khas karena dia tidak banyak bicara sebelum pergi bersamanya. Setelah mereka pergi, Tang Wulin kembali ke kamarnya. Dia memikirkan tentang apa yang guru ajarkan di kelas hari ini dan memutuskan untuk mencoba meditasi. Tang Wulin duduk tegak dengan tenang. Meditasi membutuhkan ketenangan untuk merasakan diri dan sifat seseorang.
Ini adalah langkah pertama. Tang Wulin awalnya tidak memiliki pikiran yang mengganggu sehingga dia dengan cepat tenang. Dia secara tidak sadar merasakan jiwa bela diri Blue Silver Grace miliknya yang tidak kuat tetapi memiliki kekuatan jiwa yang layak. Saat pertama kali bermeditasi, dia hanya diminta untuk mencapai langkah itu. Dia pertama-tama harus merasakan jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya sendiri, memaksa pikirannya untuk menjaga hubungan intim satu sama lain. Setelah langkah ini selesai, dia kemudian bisa terus benar-benar bermeditasi. Blue Silver Grace sedikit bergoyang dalam pikirannya. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia bisa merasakan beberapa rumput Blue Silver dunia. Saat tenggelam dalam dunia rumput Blue Silver, Tang Wulin mengira dia mendengar banyak suara. Suara-suara ini datang sedikit demi sedikit, namun ada di mana-mana. Blue Silver Grace lembut, tapi memiliki vitalitas yang kuat. Itu adalah tanaman paling melimpah di benua itu. Keberadaan kukuh mereka ditelusuri kembali puluhan juta tahun. Soul Beast yang kuat dari era itu berada di ambang kepunahan, tetapi Blue Silver Grace menutupi planet ini, sama seperti yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Kesadaran samar Tang Wulin memungkinkannya untuk merasakan keberadaan kecil di udara, karena mereka diam-diam terserap ke dalam tubuhnya. Keberadaan itu menyatu sepenuhnya dalam kekuatan jiwanya yang lemah. Fusi ini tidak cepat atau substansial, namun dia masih bisa merasakan bahwa fusi ini secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwanya. Meski hanya meningkat sedikit, peningkatan ini stabil dan persisten. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Tang Wulin secara alami terbangun dari keadaan meditasinya. Tubuhnya terasa sejuk dan rileks, seolah-olah dia terbungkus untaian Blue Silver Grace yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia ketakutan saat melihat ayahnya duduk di seberangnya. "Ayah, kenapa kamu pulang begitu cepat?" Tang Wulin bertanya dengan heran. Tang Ziran tersenyum, "Aku tidak terlalu pagi. Ini sudah malam. Saya melihat bahwa Anda sudah belajar meditasi. Sepertinya pendidikan Akademi Gunung Merah cukup bagus." Petik 2. Tang Wulin dengan bersemangat menjawab, "Benar. Sepertinya saya bisa bermeditasi sekarang. Tadi rasanya banyak hal kecil yang masuk ke tubuh saya, Ayah. Setelah itu, kekuatan jiwaku mulai meningkat. Bisakah ini dianggap sebagai pembelajaran meditasi?" Petik 2. Tang Ziran terkejut di dalam hatinya. Hanya dalam satu hari, Tang Wulin mampu memahami rahasia meditasi. Hal-hal yang dirasakan putranya jelas merupakan seni meditasi. Ini tidak sesederhana instruksi yang bagus. Awalnya, dia sendiri. "Ya, itu betul. Anda telah belajar bagaimana bermeditasi. Sepertinya kemampuan pemahaman anak saya cukup bagus." Tang Ziran selalu murah hati dengan pujian terhadap putranya. Seseorang harus memuji anaknya ketika melihat pertumbuhan mereka. Bagi anak-anak, kepercayaan diri adalah hal terpenting. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bangga pada dirinya sendiri ketika ayahnya memujinya. Namun, Tang Ziran menyela dengan sungguh-sungguh sebelum Tang Wulin bisa menanggapi. "Nak, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Tang Wulin jarang melihat ayahnya begitu serius, jadi dia segera menahan diri. "Ada apa, Ayah? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang salah? Anda mengatakan bahwa pria harus cukup berani untuk melawan penjahat. Selain itu, saya tidak melawan siswa lain ketika mereka mengejek Blue Silver Grace saya di sekolah hari ini. Saya sangat patuh." Petik 2. Tang Ziran menjawab, "Tidak ada salahnya menjadi berani. Tapi kamu juga harus bijak selain berani. Ketika Anda tahu Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyelamatkan orang lain, maka Anda harus mencari bantuan orang lain daripada terburu-buru. Jika mereka tidak takut dengan Anda menunjukkan jiwa bela diri Anda akan terjebak dalam situasi berbahaya, Nak. Itu tidak berani, itu sembrono." Petik 2. Tang Wulin merenungkan ini dan mengingatnya sebelum menundukkan kepalanya. "Aku salah, Ayah." Baru sekarang senyum Tang Ziran muncul kembali. Putranya hanya harus mau mengakui kesalahannya agar dia benar-benar menyadari kesalahannya. Pria tidak akan membuat kesalahan seperti itu. "Haen." Tang Wulin mengangguk. Tang Ziran tersenyum. "Bagus kalau begitu, mari kita bahas masalah selanjutnya." Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan heran, "Masih ada masalah lain?" Tang Ziran mendengus. "Secara alami, tepat ketika Anda berusia 6 tahun, Anda membawa pulang seorang gadis. Lalu akan seperti apa kamu setelah dewasa? Terlebih lagi, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan.
Tidak buruk. Baru sekarang Tang Wulin mengingat masalah Na-Er dan buru-buru bertanya, "Ayah, apakah Na-Er sudah menemukan keluarganya?" "Dia pasti sangat cantik." Petik 2. Tang Ziran menggelengkan kepalanya. "Ibumu membawanya ke kantor administrasi untuk menanyakannya, tetapi kami tidak menemukan informasinya." Tang Wulin bertanya, "Lalu apa yang akan terjadi padanya?" Tang Ziran menjawab, "Kamu beritahu ayah. Apa yang ingin kamu lakukan?" Tang Wulin merenungkan ini. "Bagaimana kalau kita membiarkan dia tinggal bersama kita, ayah? Apakah itu baik-baik saja?" Petik 2. Tang Ziran mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat dia menatapnya. "Tinggal di rumah kita, ibu dan ayah tidak mungkin mengurus 2 anak." Petik 2. Tang Wulin buru-buru berkata, "Saya bisa merawatnya. Aku bisa menjaganya sepulang sekolah." Petik 2. Tang Ziran tersenyum. "Baik-baik saja maka, ayo makan dulu." Petik 2. Saat memasuki ruang tamu, Tang Wulin kaget melihat Na-Er sudah duduk di meja makan dengan penampilan yang jinak. "Na-Er!" Tang Wulin berteriak sebelum memantul dengan semangat ke sisinya dan secara alami mulai menarik tangan kecilnya yang halus. Lang Yue berkata, "Kami tidak dapat menemukan catatan apapun tentang anak ini. Kami hanya bisa mengirimnya ke panti asuhan." Petik 2. "Tidak, biarkan Na-Er tinggal ibu." Tang Wulin berdiri di depan Na-Er dengan lengan terbuka lebar. "Jangan kirim dia ke panti asuhan. Tidak bisakah kita membiarkan dia tinggal di sini? Paling buruk, saya hanya harus makan sedikit lebih sedikit di masa depan." Petik 2. Na-Er mengangkat kepalanya, dan menatap Tang Wulin dengan bingung. Tubuh Tang Wulin tidak besar atau tinggi, tetapi ketika Na-Er melihatnya melindunginya, dia tidak bisa menahan air mata sedikit. Lang Yue berkata, "Lin Lin, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan dan menggantikan keluarganya. Kamu harus bertanya pada Na-Er apakah dia ingin tinggal di sini atau pergi ke panti asuhan." Petik 2. Tang Wulin segera berbalik, melihat langsung ke arah Na-Er. "Na-Er, kenapa kamu tidak tinggal bersama kami? Ibuku membuat makanan yang sangat enak, dan ayahku sangat baik. Kamu bisa hidup bersamaku, dan aku pasti akan melindungimu. Saya selalu ingin punya adik perempuan. Mengapa kamu tidak tinggal dan menjadi adik perempuanku?" Petik 2. Tanpa diduga, Na-Er berinisiatif mengangguk kali ini. "Hore, ini bagus, saya punya adik perempuan sekarang." Tang Wulin dengan senang hati melompat-lompat. Setelah itu, diketahui bahwa anak-anak tersebut tidak mampu mengendalikan rasa lapar mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Lang Yue telah membuat makanan tambahan hari ini, itu masih belum cukup untuk memuaskan kedua pemakan besar itu. Itu benar, tidak hanya kapasitas makanan Tang Wulin meningkat, tubuh mungil Na-Er itu juga lubang tanpa dasar. Tanpa diduga, perutnya tidak lebih kecil dari Tang Wulin. Mereka bahkan makan siang yang disiapkan Lang Yue untuk dimakan Tang Ziran keesokan harinya. Bahkan setelah semua itu, mereka sama sekali tidak terlihat puas. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, dan dengan tambahan Na-Er, dia hanya bisa berbagi kamar dengan Tang Wulin. Tang Wulin dan Tang Ziran memasang pembatas di tengah ruangan. Na-Er sangat lelah, tertidur dengan cepat. "Ayah, aku akan bermeditasi sekarang." Tang Wulin merasa sangat puas ketika sedang bermeditasi, dan dengan tidak sabar ingin merasakan sensasi itu lagi. Dia ingin menjadi master jiwa. Dia bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk menjadi kuat sekarang. Dia sekarang memiliki seorang adik perempuan untuk dilindungi. "Tunggu sebentar." Tang Ziran memanggil Tang Wulin. "Apa itu, ayah?" Tang Ziran menepuk kursi di sampingnya. "Datang dan duduklah. Ayah punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." Petik 2. "Oh." Tang Wulin pergi, duduk di samping ayahnya sambil menatapnya dengan curiga. Tang Ziran berkata, "Nak, kamu memilih jalan untuk menjadi master jiwa sehingga ayah akan mendukungmu. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda akan menghadapi banyak tantangan. Ini tidak hanya mencakup studi Anda, tetapi juga di rumah." Petik 2. Setelah master jiwa berkultivasi ke peringkat 10, mereka akan membutuhkan cincin jiwa untuk menerobos. Di masa lalu, Anda bisa mendapatkan cincin jiwa dengan berburu binatang buas. Namun, 10.000 tahun kemudian, yaitu sekarang, kami telah menemukan melalui penelitian bahwa jiwa roh lebih tinggi daripada cincin jiwa. Faktanya, jiwa roh tingkat tinggi dapat memiliki kemampuan untuk tumbuh,
Terlebih lagi, mereka dapat diproduksi secara artifisial. Dengan demikian, jiwa roh setara dengan cincin jiwa. Berbagai tingkatan jiwa roh dapat memberikan seorang guru jiwa dengan satu atau lebih cincin jiwa. Namun, bagi kami orang biasa, kami hanya dapat membelinya dari pagoda roh. Petik 2. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa dengan upah saya yang sedikit. Saya membuat hanya cukup untuk menafkahi rumah tangga kami. Namun, dengan tambahan Na, R dan seberapa banyak kalian berdua makan, ayah akan kesulitan untuk membeli bahkan jiwa roh kelas terendah untuk Anda ketika Anda mengembangkan kekuatan jiwa peringkat 10. Ada dua metode untuk mendapatkan jiwa roh dari pagoda roh. Yang pertama adalah menjadi master jiwa yang jenius dengan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Para jenius itu akan diberikan jiwa roh pertama mereka secara gratis. Namun, jelas bahwa Blue Silver Grace Anda tidak akan memenuhi syarat untuk kesempatan itu. Oleh karena itu, kita hanya memiliki metode kedua untuk membeli satu. Petik 2.